Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal mu'minin wa bi sunnati wal jamaah ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wal mulku wal hamdu yuhyi wa hayyu la yamutu illa bih wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik, salawat dan salam yang tetap menjadi milik baginda dan Wasallam, keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada hingga. Insya Allah pada malam hari ini yang akan disampaikan dari beberapa permintaan rekan-rekan, kita akan jadikan pertama adalah pembentukan madhab. Bagaimana kalau diketahui bahwa dalam beberapa narasumber yang valid bahwa madhab dalam Islam itu dari awal ada kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan sebagainya itu bisa berjumlah kurang lebih sekitar 500 madhab dalam Islam. Dengan proses waktu, akhirnya sampai saat ini yang diakui, anggap saja ini adalah madhab yang legal, bagaimana yang termaktub dalam risalah Aman di Yordania, itu ada 8 madhab yang sampai sekarang masih diikuti oleh penganut. Dari madhab Ahlussunnah diwakili oleh madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan dalam madhab Syiah diwakili oleh madhab Syiah Asy'ariyah atau 12 imam dan madhab Syiah Zaidiyah yang banyak dianut oleh kaum muslimin yang berada di Yaman. Kemudian ada madhab yang lain yaitu madhab Zahiriyah. Oleh karena itu kita akan mundur ke belakang. Awal pembentukan madhab secara singkat, setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, kota Madinah menjadi salah satu kota di mana menjadi sumber semua para ulama untuk mengambil hadis. Dan sebagian diketahui bahwa ulama Madinah kita mengenal dengan madhab Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas ini adalah tempat beliau mengumpulkan hadis dan fikih yang kita kenal dengan kitab Al-Muwatta yang akhirnya disetujui oleh kurang lebih 70 para ulama fikih dan hadis di zamannya. Kota Madinah itu bukan seperti kota kosmopolitan, kota yang besar. Sehingga Imam Malik bin Anas sebagai ahli hadis, beliau tidak banyak menggunakan kekuatan logika untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai persoalan yang baru. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran terbatas, ilmu hadis pun terbatas, sementara bahwa jumlah permasalahan yang dihadapi oleh umat Muslim setiap zaman itu semakin bertambah. Disinilah fungsinya ijtihad yang akan ditelurkan jadi sebuah produk oleh para muslim. Karena dengan banyaknya hadis yang bersumber kota Madinah di mana kanjeng Nabi Muhammad SAW lama tinggal di sana, begitu pula para pembesar-pembesar sahabat, kemudian tabi'in, sehingga tidak salah apabila Imam Malik bin Anas menjadikan bahwa salah satu sumber hukum dalam madhab beliau adalah amaliyah penduduk Madinah. Akan tetapi hal ini sangat berbeda ketika Imam Abu Hanifah yang berada di Kufah dengan kondisi dekat dengan ibu kota Baghdad, di mana Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah, di mana waktu itu di Baghdad itu terjadi percampuran kebudayaan yang sangat luar biasa. Jadi Baghdad itu menjadi sebuah kota kosmopolitan, di mana kebudayaan bercampur, ada kebudayaan Persia, kebudayaan Arab, kebudayaan Yunani, Romawi. Dengan kota kosmopolitan sudah barang tentu bahwa banyak sekali jawaban-jawaban yang memang harus diberikan terhadap permasalahan yang sedang timbul. Yang menjadi permasalahan bahwa letak antara kota Madinah dan Baghdad ini jauh.
Sehingga Imam Abu Hanifah itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan ilmu hadis atau hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW dari kota Madinah, walaupun beberapa kali beliau pernah sowan pada Imam Malik untuk mengambil hadis dari Imam Malik bin Anas. Dengan kondisi kota kosmopolitan Baghdad waktu itu yang memang sudah muncul, sehingga otomatis bahwa tiap jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam waktu itu banyak ditelurkan berdasarkan hadis-hadis mutawatir dan kekuatan logika. Oleh karena itu bahwa dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau hanya mengambil hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Adapun hadis-hadis yang sifatnya sahih dengan satu jalur periwayatan atau kita kenal dengan hadis ahad, maka beliau akan beristihad. Banyak orang yang menganggap bahwa Imam Abu Hanifah banyak meninggalkan hadis. Padahal kalau kita mengetahui metodologi pembentukan mazhab Imam Abu Hanifah, ini sangat berbeda dengan pembentukan mazhab Imam Malik bin Anas yang memang bisa katakan pure dengan menggunakan hadis. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah bukan sekarang meninggalkan hadis, tetapi beliau justru beristihad ketika beliau mendapatkan hadis-hadis yang sifatnya sahih ahad, dan di mana para mujtahid pun mereka semua beristihad. Disinilah Imam Abu Hanifah beristihad, yaitu beristihad dalam hadis-hadis yang ahad, tapi tidak dalam hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Yang satu kota kosmopolitan, Baghdad, Kufah dan sekitarnya, satu lagi adalah Madinah. Madinah hanyalah sebuah perkampungan biasa. Sekali lagi ini bukan perkotaan besar, apalagi dikatakan sebagai kota kosmopolitan. Jadi ada perbedaan untuk pengambilan sumber hukum dalam Islam. Yang satu adalah tempatnya hadis, madrasatul hadis, yang satunya lagi adalah menggunakan kekuatan logika atau dengan sebut ra'yu. Sehingga Imam Abu Hanifah dikenal dengan al-ra'yu. Padahal Imam Abu Hanifah juga kalau kita mau belajar dalam penyusunan madhabnya, beliau adalah salah satu mustahid yang betul-betul menggunakan hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Jadi lebih ribet dan lebih ketat lah dikatakan. Ditambah dengan penggunaan logika yang memang dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan kaum muslimin yang berada di daerah Baghdad, Kufah dan sekitar. Akan tetapi muncullah mustahid ketiga yang kita kenal dengan Muhammad Idris Asy-Syafi'i, di mana beliau secara ringkas pernah mengambil ilmu di madrasah ahli hadis Imam Malik bin Anas, bahkan beliau pernah 2 tahun kurang lebih belajar di sana. Dan setelah di sana beliau disarankan oleh gurunya untuk belajar ilmu hadis ke Baghdad, yaitu untuk mengambil ilmu logika atau fikih logika. Akan tetapi karena Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia, maka Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad dan belajar kepada salah satu murid Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad bin Hasan al-Hanafi. Kurang lebih sudah 2 tahun. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Imam Syafi'i selama berada di Baghdad, beliau membuat sebuah kitab yang kita kenal dengan nama Qaul Qadim. Artinya, Qaul Qadim ini adalah sebuah kaul fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang banyak dipengaruhi oleh kekuatan logika. Ahli Baghdad, di mana mereka menggunakan fikih logika, menggunakan kekuatan ra'yunya. Setelah beliau selesai dari Baghdad, kemudian beliau kembali lagi untuk meneruskan pengajiannya, menambah ilmunya lagi ke Madinah, ke madrasah Imam Malik bin Anas. Dan setelah dari sana, karena beliau sudah berjanji akan kembali ke Mesir, beliau pun Imam Syafi'i akhirnya berangkat ke Mesir. Dan setelah beliau berangkat ke Mesir, beliau melihat bahwa kondisi masyarakat di Mesir sangat berbeda, tidak sama dengan pertama kali beliau sekarang belajar mengaji ke Imam Malik bin Anas, kemudian kepada Imam Muhammad Hasan al-Hanafi, dan sudah kembali lagi pun ternyata berbeda. Jadi ada perubahan masyarakat, ada perubahan pemahaman dengan konteks kebudayaan yang memang sudah berkembang, ditambah dengan berbagai pemahaman dan mazhab yang sudah masuk waktu itu. Ketika Imam Syafi'i masuk ke Mesir, ternyata Mesir ini sudah menjadi sebuah kota yang jauh lebih kosmopolitan, lebih-lebih dibandingkan dengan Baghdad, di mana sudah terjadi percampuran kebudayaan, ada filsafat Yunani, Romawi, Persia, India, segala macam sudah campur aduk di sana. Sehingga Qaul Qadim yang pernah dibuat oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad, ini sudah tidak bisa diaplikasikan seluruhnya. Sehingga Imam Syafi'i kembali membuat lagi sebuah kitab yang namanya adalah Qaul. Tadi yang pertama adalah Qaul Qadim, Qaul Jadid, adalah Qaul yang baru. Qaul yang baru ini, ada Qaul Jadid ini,
dilengkapi oleh Imam Syafi'i dengan faidah-faidah usul fikih yang betul-betul fresh, yang kita kenal dengan kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah sini adalah sebuah bentuk istihad, sebuah produk pemikir Imam Syafi'i agar Islam bisa tersampaikan menjadi Islam yang lebih modern, penggabungan antara dua fikih, fikih hadis dan fikih mantiknya Imam Abu Hanifah. Muncullah sebuah konsep fikih dan hadis yang baru dengan cara pemahaman yang baru, yang lebih fresh, lebih modern, lebih moderat, yang disebut dengan fikih Syafi'i. Oleh karena itu, dalam fikih Imam Syafi'i ini ada dua penggabungan, dua kekuatan antara fikih hadis Imam Malik dengan fikih logika Imam Abu Hanifah. Sehingga bisa kita ketahui dan kita rasakan bahwa dalam fikih Imam Syafi'i ini lebih hidup, dia lebih fresh, lebih modern. Dia tidak rigid dan juga dia tidak kaku dan dia tidak sepenuhnya menggunakan sekarang hadis-hadis secara letterleh, tapi juga menggunakan sekarang kekuatan logika untuk memahami konteks masyarakat waktu itu. Jadi tidak bicara hanya teks, tapi kita bicara tentang konteks masyarakat. Disinilah kebutuhan usul fikih yang memang ditelurkan oleh Imam Syafi'i. Alhamdulillah sampai sekarang banyak diadopsi oleh para ulama Islam dimanapun berada. Dari tiga Imam Ustadz ini kemudian muncullah muridnya Imam Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau dalam beberapa ayat katakan belajar kepada Imam Syafi'i untuk belajar fikih hadis Imam Syafi'i selama 20 tahun. Dengan gamblangan Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mampu mencapai derajat mustahil mutlak. Dan ketika Imam Ahmad bin Hanbal kembali ke Baghdad, beliau tidak menerapkan sekarang fikih Imam Syafi'i 100% karena kondisi Imam Ahmad bin Hanbal ketika kembali ke Baghdad ini sangat berbeda dengan kondisi ketika fikih Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Kufah, dan juga Imam Syafi'i itu sendiri sangat berbeda. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal kembali ke Baghdad, di sana sudah ada pertempuran berbagai mazhab yang sedang mencari pengikut. Di sana ada orang-orang yang menciptakan mazhab baru, seperti mazhab Jahmiyah, kemudian mazhab Mu'tazilah, kemudian mazhab Syiah, ada Qadariyah. Mereka bertempur di sana. Dan salah satu istihadnya Imam Ahmad bin Hanbal adalah mengembalikan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada teks aslinya, dengan sedikit memberikan penerangan-penerangan dengan logika. Jadi kembali lagi bahwa pembentukan mazhab ini tidak pernah sekarang tidak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, oleh kondisi pemahaman masyarakat, tradisi, kebudayaan yang memang sudah bercampur baur. Jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap pembentukan mazhab dalam Ahlussunnah wal Jamaah selalu dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, kondisi kebudayaan, kondisi pemahaman. Begitu pula dengan salah satu mazhab yang terbesar di luar Ahlussunnah, yaitu mazhab Ahlul Bait atau mazhab Syiah, di mana dilahirkan dari rahim rumah kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana ada dua sunnah yang memang dua-duanya harus dijalankan. Satu melalui mazhab Ahlussunnah, di mana ada kaul sahabat yang banyak, dan di mazhab kenabian melalui jalur periwayatan para Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kedua mazhab ini sebetulnya adalah dua sayap Islam yang dua-duanya harus sama-sama terbang untuk bisa mengembangkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Sudah barang tentu berbagai mazhab memiliki fondasi sumber hukum, memiliki adat istiadat, memiliki banyak pemikiran istihadiyah, dan juga melihat kepada berbagai masalah yang terjadi di zamannya. Dan inilah mazhab Islam yang memang sampai sekarang kita terima. Dan ini yang disebut dengan mazhab-mazhab legal dalam Islam. Adapun mazhab yang tidak ilegal, insya Allah kita akan bahas. Karena yang ingin saya sentil sedikit dalam kesempatan ini adalah betapa banyak orang yang menganggap bahwa mazhab Salafi Wahabi adalah mazhab yang paling Islam dan paling sunnah, padahal tidak. Karena secara ringkas, ini dibentuk tahun 1915. Di mana tahun 1915 ini salah satu pentolan dan kakek buyutnya orang Wahabi ini mengadakan perjanjian dengan orang Inggris. Jadi mazhab Salafi Wahabi ini dibentuk oleh kerajaan Inggris dengan fungsinya adalah untuk mengambil alih dan untuk memenangkan sekarang keluarga Bani Saud untuk menguasai semua kabilah yang berada di Arab Saudi. Dan tentang ini kita akan terangkan dalam bab yang khusus tentang pembentukan mazhab Salafi Wahabi. Jadi sekali lagi, bahwa mazhab Salafi Wahabi ini dibentuknya oleh kerajaan Inggris. Kalau yang lain didasarkan oleh pembentukan masyarakat Islam itu sendiri, kebutuhan dari Islam, betul-betul ingin menghidupkan gerakan-gerakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak. Dan ini sangat berbeda, karena harus kita akui
bahwa ketika nanti akan disampaikan bahwa betapa banyak ajaran-ajaran Salafi Wahabi yang diambil dari kitab Talmud, dari kitab Zionis. Jadi boleh pula kita katakan bahwa madhab Salafi Wahabi ini sebetulnya adalah madhab al-Zionis, karena kalau kita bicara tentang politik, dakwah keagamaan, salah satu yang menjadi penyakit terbesar dalam Islam, salah satu yang mengadu dombakan, yang menghancurkan persatuan dan kesatuan madhab dalam Islam adalah madhab yang dibuat oleh Zionis internasional yang bersama dengan Inggris dan Amerika yang kita kenal dengan madhab Salafi Wahabi. Jadi secara ringkas, mungkin sebagai mukadimah itu saja kita sampaikan. Insya Allah kedepannya kita akan bahas secara khusus tentang pembentukan madhab Salafi Wahabi yang ingin kita terapkan, dan kita pahami bahwa setiap mazhab dalam Islam tidak pernah memiliki kesempurnaan, bahwa setiap mazhab membawa berbagai gerbong sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan ada kekurangan dan kelebihan yang merupakan salah satu solusi bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan insya Allah bahwa mazhab-mazhab Islam yang sudah memang sepakati ada 8 yang legal, yang manapun silakan ambil, dan yang terakhir ada mazhab Ibadiyah. Mazhab Ibadiyah adalah mazhab yang sampai sekarang diadopsi, dipakai oleh kerajaan Oman, yang katanya kurang lebih ada pengikutnya ada 3 juta. Ini adalah sebuah mazhab yang memang tidak bisa berkembang secara besar, karena memang terjepit oleh 2 kekuatan besar. Di sana ada mazhab Ahlussunnah, di sana sebelahnya lagi ada mazhab Syiah. Dan sampai sekarang mazhab Ibadiyah ada menjadi salah satu mazhab yang moderat. Dan alhamdulillah bahwa dari ke-8 mazhab ini semuanya bisa rukun, dan mudah-mudahan dengan ada ke-8 mazhab dalam Islam ini, semua bisa saling memahami bahwa mazhab hanyalah sebuah kendaraan, hanyalah sebuah alat untuk mencapai kebenaran hakikat. Walaupun kebenaran hakikat itu adalah milik Allah semata. Jadi semua mazhab ini bisa diproses, diproduksi semuanya berdasarkan ijtihadiyah dengan menggunakan ilmu, kekuatan logika, kekuatan ilmiah para alim ulama, para mujtahid yang hidup zaman ini. Semoga kita semua yang berbeda mazhab bisa saling memahami sumber hukum pengambilan para mujtahid masing-masing, dan kita laksanakan saja apa yang sudah menjadi amaliyah kita tanpa harus banyak menyalahkan dan menghukumi orang lain juga salah. Karena boleh jadi di dalam mazhab kita ini ada kekurangan dan mazhab orang lain pun ada kelebihan. Begitu pula di mazhab orang lain pun ada kekurangan dan di mazhab kita pun ada kelebihan. Jadi kita saling melengkapi. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam tentang pembentukan mazhab secara ringkas. Insya Allah kita akan teruskan lagi pada kesempatan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.